manifestasi pergeseran dimensi protes politik oleh Dieter Ratz dalam komunitas Gelap Universitas Gadjah Mada. Nah, protes politik menurut Delton 2002 merupakan protes yang disengaja dan bersifat publik oleh kelompok atau organisasi yang mencoba mempengaruhi proses atau keputusan politik yang dianggap memiliki konsekuensi negatif bagi mereka, kelompok lain, atau masyarakat secara keseluruhan. Nah, kemudian teman-teman, Dieter Ratz sendiri menganggap bahwasanya protes politik mengalami perubahan yang signifikan dari waktu ke waktu. Dieter Ratz merumuskan perubahan tersebut dalam 5 dimensi yang berbeda. Nah, yang pertama merupakan frekuensi dan kapasitas mobilisasi. Yang kedua merupakan isu dan klaim masalah. Yang ketiga kategori sosial. Yang keempat bentuk aksi. Dan yang kelima teritori. Nah, kemudian pada kesempatan kali ini kita akan fokus pada isu, kategori sosial, dan bentuk aksi karena pelaksanaannya merupakan empiris dan kita dapat gali dari wawancara yang kami lakukan dengan Gelap UGM ini sendiri, teman-teman. Nah, Gelap UGM sendiri merupakan organisasi baru nih teman-teman yang berdiri tahun 2019. Gelap UGM merupakan salah satu klub yang merupakan bagian dari Gelap Indonesia yang berada di bawah naungan PBB, teman-teman. Secara khusus, Gelap ini membantu PBB dalam pemberdayaan remaja perempuan. Nah, Gelap UGM sendiri yang beranggotakan mahasiswa UGM yang berangkat dari keresahan tentang ruang aman bagi perempuan dan minoritas di kampus, teman-teman. Nah, terkait isu dan klaim masalah, terjadi perubahan juga, teman-teman, dari yang tercermin dalam Gelap UGM ini sendiri, bahwasanya isu dan masalahnya itu semakin variatif. Tidak lagi membahas isu-isu dikotomis antara kelompok kiri atau kanan, kelompok sekuler atau religius, melainkan yang dibahas itu isu-isu yang dekat dengan kita, yang aktual seperti itu, seperti inklusivitas. Apalagi Gelap UGM ini juga mengusung terkait kesetaraan dan juga ini tadi inklusivitas antara minoritas juga. Kemudian ada interseksionalitas. Dan yang terakhir tentunya isu-isu yang akar rumput seperti itu, teman-teman. Dan alih-alih berbicara tentang isu-isu yang dekat dengan perempuan kelas atas, Gelap mencoba untuk mengamplifikasi suara-suaranya terhadap minoritas itu tadi, teman-teman. Nah, keren banget kan Gelap UGM ini, teman-teman. Nah, kemudian kita masuk ke dimensi kedua yang kita bahas, yaitu kategori sosial. Nah, bahwa partisipan Gelap UGM ini juga beragam, teman-teman. Ya, memang dahulu juga memiliki partisipan yang beragam, tetapi kian hari semakin beragam. Dari isunya saja juga beragam dan partisipannya itu juga beragam. Latar belakang sosialnya juga beragam seperti itu, teman-teman. Nah, bahwasanya di sini Gelap ini merupakan latar belakangnya itu remaja, teman-teman, secara khusus Gelapnya itu. Dan Gelap UGM ini sendiri anggota-anggotanya itu juga tidak hanya dari lingkup sosum, tapi juga dari lingkup saintek. Nah, kemudian yang terakhir adalah bentuk aksi. Nah, bentuk aksi pada era disruptif ini juga semakin beragam, teman-teman. Bahwasanya sarana dan menyuarakan protes itu menjadi lebih beragam. Seperti kita bisa mengumpulkan tanda tangan, press release, blokade, atau penolakan untuk terlibat pada partisipasi politik tertentu misalnya. Dan itu yang dilakukan oleh Gelap UGM, teman-teman. Nah, selain mengikuti aksi-aksi yang turun langsung ke jalan, Gelap ini juga mengikuti pameran seni. Kemudian Gelap ini dalam kondisi pandemi juga membuat podcast tentang beberapa hal seperti perempuan Papua dan rasisme, rilis sikap mengenai UU Cipta Kerja. Dan selain itu Gelap juga mendorong di Twitter khususnya ya, untuk teman-teman itu menceritakan terkait kasus kekerasan domestik yang dialami dengan tagar Safe at Home, teman-teman. Nah, jadi banyak sekali ragam aksi yang dilakukan oleh teman-teman Gelap UGM. Nah, kesimpulannya yang dapat kita tarik dari sedikit pembahasan tadi adalah terdapat pergeseran wujud protes politik yang termanifestasi dalam Gelap UGM sendiri, teman-teman. Nah, jadi kita bisa membuktikan bahwasanya terjadi pergeseran itu tadi, teman-teman. Karena Gelap UGM sendiri sangat beragam
partisipannya, sangat beragam isu yang dibawa, kemudian sangat beragam juga bentuk-bentuk aksinya. Sekian dari kami, Perilaku Politik Kelompok 6. Terima kasih.